Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di channel yang mengupas tentang Minang, yaitu Mulifa Channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang nama-nama yang ada di Minangkabau. Jadi setiap lelaki itu di Minangkabau mempunyai nama kecil. Nanti dia setelah beristri punya nama lagi. Ketika dia memimpin sebuah adat, dia punya nama lagi. Nah, ini keunikan tersendiri dalam adat Minangkabau. Nama ini nama setelah kita dewasa dan kita menikah, ini disebut gelar atau gala. Terdapat 3 jenis gelar adat di Minangkabau yang berbeda sifat. Ini kalau kita kecil, kita dipanggil nama dengan sebutan nama kita sendiri. Seperti saya Davan Mulifa, orang memanggil saya Davan. Nah, ketika setelah dewasa dan saya menikah, saya mempunyai nama Gala Mudo. Yang kedua yaitu disebut Gala Sako. Yang ketiga Gala Sang Sako. Jadi yang kita kupas 3 gelar para lelaki di Minangkabau setelah dia menikah. Ada 3 nama, 3 gelar yang salah satunya pasti kita mendapatkan itu ketika kita dewasa. Yang pertama itu ya Gala Mudo, yang kedua Gala Sako, yang ketiga Gala Sang Sako. Nah, mari kita kupas 3 nama berikut. Gala Mudo merupakan gelar yang diberikan kepada semua lelaki Minang yang menginjak dewasa. Setelah kita dipanggil nama kecil kita, nah setelah kita dewasa dan menikah, kita dikasih gelar namanya Gala Mudo, gelar muda. Pemberiannya pada saat upacara pernikahan. Yang berhak memberi gelar mudo atau gelar muda atau gala muda ini adalah mama atau paman dari kaum Marapulai atau pengantin laki-laki. Namun boleh juga dari kaum istrinya, khusus di daerah Pariaman. Gala mudo diberikan oleh ayahnya. Nah, itu khusus daerah Pariaman. Gala mudo yang diberikan gelar ini sering dikaitkan dengan ciri, sifat, dan status penerima. Contoh, Sultan Batuah. Karena yang bersangkutan punya keahlian yang menonjol, Batuah. Yang kedua, contohnya Sultan Pamenan. Sering diberikan kepada menantu yang disayangi, dan yang lain-lain. Banyak sekali ragamnya Gala Mudo ini menurut inovasi masing-masing kampung atau nagari. Contoh gala tersebut adalah Sultan Tuah dan lain-lain. Sultan adalah yang sangat luas penggunaannya, hampir di semua nagari menggunakan gelar Sultan ini. Pemakaiannya di belakang nama kecil, contoh Asril Sultan Mantari, Burhan Sultan Maguto, atau Mukhtar Tuah Palito, atau seperti saya sendiri Davan Mulifa Bagindo Sati. Wah, kenapa saya namanya Bagindo Sati? Bagindo itu bahasa Indonesianya Baginda, berarti ditinggikan sedikit. Sati itu berarti ada suatu keahlian yang orang lain nggak punya, itu kata orang. Contohnya kalian saya banyak cuap-cuap. Oke, menantu laki-laki meskipun bukan orang Minangkabau dapat diberikan Gala Mudo yang biasanya diberikan oleh kaum mama pengantin wanita. Boleh juga oleh kaum keluarga istri. Nah, ini banyak yang nggak tahu kan? Boleh. Nah, itu penjelasannya tentang Gala Mudo. Yang kedua itu Gala Sako. Gala Sako merupakan gelar pusaka kaum, yaitu gelar datu, penghulu, atau raja. Di Minangkabau disebut raja, itu disebut pucuk adat. Gala Sako adalah gelar turun-temurun menurut garis ibu. Tidak boleh diberikan kepada orang yang bukan keturunan adat Minangkabau maksudnya. Gelar datu atau penghulu diberikan kepada laki-laki dalam kaum atau suku yang dinilai mampu untuk memimpin kaum. Karena datu atau penghulu adalah jabatan tertinggi dalam kaum yang mempunyai kewenangan dan hak memimpin kaum. Proses pemilihan datu atau penghulu sangat demokratis, melibatkan seluruh anggota kaum. Contoh Gala Sako yaitu Datuk Kayo, Datuk Sati, Datuk Bandaro, begitu pula penghulu Gadang, penghulu Kociak, penghulu Ketek, penghulu Basa, penghulu Kayo, dan lain-lain. Gelar raja atau pucuk adat antara lain yang di Pertuan, Daulat yang di Pertuan, atau Tuanku. Nah, contohnya aja. Daulat yang di Pertuan Raja Alam Minangkabau, disebut juga Daulat yang di Pertuan Raja Alam Pagaruyung Darul Qarar. Nah, ini contohnya. Berarti dia datuk pucuk di seluruh Salingka Nagari atau datuk pucuk Minangkabau. Gelar dicantumkan di belakang nama kecil. Contohnya seperti Amran Datuk Bandaro Kunia, Mahmud Penghulu Kayo, seperti Datuk Sati Nan Putih, Sultan Muhammad Taufik SH. Daulat yang di Pertuan Raja Alam Pagaruyung Darul Qarar Firman Raja Godang, dan lain-lain. 3. Yang ketiga adalah Gala Sang Sako.
Gelar Sang Sako merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang berjasa, berprestasi, atau yang mengharumkan nama Minangkabau dan berjasa bagi bangsa dan negara serta bermanfaat bagi warga Minangkabau. Yang berhak memberikan gelar Sang Sako adalah Limbago Adat Pucuk Adat, Kerajaan Pagaruyung, Pucuk Adat, Kerajaan Sapiah Balahan, dan Datuk atau penghulu kaum. Gelar Sang Sako hanya boleh dipakai di si penerima penghargaan saja, tidak dapat diturunkan kepada anak atau keponakan. Nah, Sang Sako ini khusus buat orang yang diberi gelar saja. Apabila yang menerima meninggal dunia, gelar kembali ke dalam aluang patibunian. Dalam istilah adat disebut sahabi kucing, sahabi ngeong. Artinya, kalau kucingnya meninggal, mati, maka tidak akan mengeong lagi. Berarti tidak, ketika seseorang itu telah tiada, gelarnya tidak diturunkan lagi. Dipulangkan kembali kepada kaum yang memberi gelar tersebut. Beberapa contoh tokoh nasional yang sudah diberikan gelar Sang Sako adalah contohnya seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X, Megawati, seperti Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang dapat gelar yang di Pertuan Maharaja Pamuncak Sari Alam, sedangkan Nyonya almarhum Ibu Ani mendapat gelar Puan Putih Ambun Suri. Nah, banyak lagi Zulkifli Nurdin, Alek Nurdin, Sahrial Usman, Anwar Nasution, dan Samsul Ma'arif, dan lain-lain. Sementara orang asing yang pernah mendapat gelar Sang Sako, satu-satunya yang tercatat dalam sejarah orang asing nih, adalah Thomas Dias. Dia melakukan perjalanan ke Pagaruyung pada tahun 1684. Ia dianggap sebagai orang Eropa pertama yang bertemu dengan Raja Pagaruyung dengan maksud untuk menjalin hubungan bisnis. Sehingga Thomas Dias dianugerahi gelar Rangkayu Saudagar Rajo. Nah, jadi begitulah 3 gelar atau 3 nama yang disandang oleh orang-orang Minang. Jadi nama itu tergantung kepada sifatnya. Seperti seseorang lelaki sifatnya begini akan dicocokkan dengan nama tersebut sesuai dengan nama mamanya. Bisa jadi nama itu nama mama yang pertama dengan mama yang kedua digabungkan menjadi sebuah nama untuk ponakan. Seperti saya, nama mama saya ada Bagindo Kayo satu, yang satu lagi Sultan Sati. Jadi diambil keduanya jadi Bagindo Sati karena saya tidak kayo. Dan Bagindo Kayo itu tidak juga sakti. Jadi 2 sifat tersebut ada di dalam diri saya. Itu contohnya seperti itu katanya. Nah, itulah keunikan dari Minangkabau. Semoga tontonan ini menjadi pengetahuan lagi buat kita semua. Maaf jika bahasa saya terpatah-patah, maklumlah namanya anak gaul ya kan. Gaul kata orang. Jadi terpatah-patah sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting mudah-mudahan video saya ini dapat menambah wawasan kita semua tentang Minangkabau. Salam kompak selalu Minangkabau. Bagi yang bertanya terima kasih, bagi yang udah ngasih ide tentang nama-nama gala ini terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Mudiva Channel.